Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selamat pagi, semoga keadaan kalian semua sehat walafiat dan dapat mengikuti kegiatan Smart Trend Ramadan sesuai dengan jadwal dan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberitahukan dan dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi pesantren Ramadan virtual dengan tema indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak juga berakar dari kata kholaqa. Kholaqa artinya yang menciptakan. Nah, kholik berasal juga dari kata kholaqa. Kata dasarnya sama, yaitu pencipta. Kholak artinya penciptaan. Sedangkan kita manusia disebutnya adalah makhluk yang diciptakan. Dari pengertian etimologi tersebut, akhlak bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan seluruh alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan syair dari Syekh Mustafa Al-Ghilayini dalam kitab Izzatun Nasi'in. Izzatun Nasi'in. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Maju mundurnya suatu bangsa, tegak dan runtuhnya suatu negara tergantung kepada akhlaknya. Apabila akhlak suatu bangsa baik, maka baiklah bangsa dan negara itu. Tapi apabila akhlak suatu bangsa jelek dan bobrok, maka hancurlah bangsa dan negara itu. Na'udzubillah min zalik. Kemudian berdasarkan beberapa definisi akhlak menurut di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit, kemudian menurut Ibnu Maskawih dan menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, kesimpulannya bahwa akhlak merupakan akhlak merupakan sebuah hal yang sangat penting, dan akhlak di dalam Islam itu terbagi kepada dua kategori, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Kemudian suri tauladan kita adalah Rasulullah. Akhlak Rasulullah termasuk kategorinya adalah akhlak mahmudah. Apa dalilnya? Dalil naklinya adalah surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya Rasulullah berada di atas akhlak yang agung yang dibawa oleh Al-Quran, dan engkau berakhlak dengan nilai-nilai Al-Quran secara sempurna. Itu arti dari tafsir Al-Muyassar. Kemudian Aisyah radhiyallahu an ditanya mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menjawab bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam Quran surah An-Najm ayat 3 dan ayat 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tiadalah yang diucapkannya oleh Rasulullah itu adalah menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan Rasulullah itu adalah wahyu. Jadi semua ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah merupakan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu.
yakni apa yang diucapkannya oleh Rasulullah itu bukanlah keluar dari hawa nafsunya dan bukan pula karena dilatar belakangi oleh suatu tujuan. Sungguhnya yang diucapkannya itu hanyalah semata-mata berdasarkan wahyu yang diperintahkan kepadanya untuk disampaikan kepada manusia dengan sempurna dan apa adanya tanpa penambahan atau pengurangan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke dunia ini adalah untuk membenahi akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Ya. Karena akhlak adalah merupakan salah satu pembeda dengan makhluk lainnya. Manusia yang tidak berakhlak sama dengan binatang. Jadi derajatnya sama. Maka kita sebagai umat Islam wajib mencontoh Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kemudian menurut tafsir Ibnu Katsir rahimahullah tentang surah Al-Ahzab ini adalah dasar yang paling utama dalam perintah meneladani Rasulullah, baik dalam perkataan, perbuatan, dan keadaan. Ya. Rasulullah memang sama bentuk fisiknya dengan kita, ya, butuh makan, butuh minum, tidur, ya. Tetapi sifat-sifat Rasulullah itu berbeda dengan kita. Sifat-sifat Rasulullah itu penuh dengan bimbingan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apapun yang diucapkan oleh Rasulullah, yang di tingkah laku dan perbuatannya semuanya berdasarkan wahyu Allah. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, ya. Bedanya Rasulullah itu diwahyukan oleh Allah. Sebenarnya Tuhan kamu itu adalah Allah yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Allah, maka kita harus beramal soleh, dan amal soleh kita tidak boleh mensekutukan Allah. Kemudian gambaran akhlak Rasulullah juga termaktub dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nah, berdasarkan ayat ini, Rasulullah itu begitu cintanya kepada kita, sampai-sampai di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 3, Rasulullah itu hampir membinasakan dirinya karena ingin seluruh umatnya itu beriman kepada Allah. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Begitu luas rahmat dan kasih sayang yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga menyentuh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk-makhluk tak bernyawa. Kemudian berdasarkan gambaran kemuliaan akhlaknya Rasulullah, maka kewajiban bagi kita sebagai umatnya untuk mencontoh dan mempraktekkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah adalah sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik pasti kalian sudah pada tahu artinya jujur. Nah, jujur itu dalam perkataan, perbuatan, dan perilaku.
jujur, ya, sikap seseorang atas sesuatu kejadian atau fenomena tertentu tanpa ada perubahan atau modifikasi sedikit pun, atau benar-benar sesuai dengan realita yang terjadi. Orang yang jujur, ya, pasti ucapannya dilandasi oleh kebenaran berdasarkan ajaran Islam. Dan orang yang jujur pasti hati nuraninya, ya, tidak mengikuti keinginan hawa nafsunya. Dan orang yang jujur pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemuliaan. Karena kejujuran itu mengandung kebenaran, dan kebenaran itu mengandung suatu kebaikan. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakzibu wa yataharral kaziba hatta yuktaba indallahi kazzaban." Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur, sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan umat manusia, pasti selalu jujur dalam perbuatan dan perkataannya. Begitupun sebaliknya, mustahil Rasulullah itu melakukan hal tercela, ya, seperti berdusta, karena dusta itu adalah ciri-ciri dari orang munafik. Ayatul munafiqi salasun, iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khona. Tanda-tanda orang munafik ada 3: apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia mengingkari, apabila diberi amanah dia khianat. Kemudian dalil perintah jujur juga terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian, apa saja termasuk indikator kejujuran? Termasuk indikator kejujuran adalah berkata dengan benar, bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan, berkata dengan benar walaupun orang tidak suka, perkataan dan perbuatan harus sama, kemudian memberikan kesaksian yang adil, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya, taat terhadap perintah dan larangan Allah, kemudian menepati janji. Macam-macam bentuk kejujuran. Jujur dalam niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya,
dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kemudian jujur dalam perkataan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jika kita termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Kemudian jika berjanji maka harus ditepati janjinya. Wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji. Kemudian apa imbalannya dari Allah jika kita berlaku jujur? Maka Allah akan memberikan pujian dan memberikan imbalan ya kepada orang-orang yang berlaku jujur dan akan diangkat derajatnya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami akan mengangkatnya ke martabat yang tertinggi. Kemudian jujur dalam bermuamalah. Muamalah itu artinya maksudnya adalah sikap saling bekerja sama ya dalam hal perdagangan, pergaulan. Walaupun dengan orang yang berbeda agama dengan kita, kejujuran tetap harus ditegakkan. Jujur dalam bermuamalah merupakan salah satu penyempurna dari bentuk-bentuk kejujuran yang lain. Kemudian jujur dalam bermuamalah adalah yaitu tidak menipu, tidak memalsukan ya. Walaupun kita bekerja sama dengan orang yang non muslim, terutama dalam segi jual beli, tidak boleh ada kecurangan, mengurangi timbangan, menambah takaran ya. Kemudian jujur dalam pengamalan ajaran agama Islam. Hendaklah kita mengamalkan ajaran agama Islam sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian jujur dalam pengamalan ajaran Islam, yang paling pokok adalah kita berusaha menjadi orang yang selalu ikhlas, ridho, zuhud dan tawakal dalam melakukan sesuatu perbuatan. Kemudian apa hikmahnya jika kita berlaku jujur? Pastinya akan mendapatkan pahala dari Allah ya, mendapatkan keridhaan Allah, mudah mendapatkan kepercayaan orang lain, hidup terasa damai, bahagia, percaya diri, terhindar dari tuduhan orang, memiliki banyak teman, dan pastinya kalau kita bersikap jujur kan mengumpulkan banyak kebaikan ya, pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah jika kita mendapatkan kesulitan. Sebagai seorang pelajar, buktikan sikap kamu sebagai seorang pelajar yang jujur ketika mengikuti ujian ya, PH, PTS, PAT. Kenapa? Karena kalau menyontek itu bukan bagian dari umatnya Rasulullah. Kemudian sikap yang kedua yang wajib kita tauladani dari Rasulullah yaitu amanah. Amanah artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang amanah adalah orang yang menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan. Orang yang amanah pasti memiliki komitmen, kerja keras, dan konsistensi dalam sikap dan perilakunya. Dan orang yang amanah pasti punya integritas, ya, punya kepercayaan diri. Orang amanah pasti punya keberanian, punya inovasi, kreatif. Nah, kemudian apa larangan Allah terhadap orang-orang yang tidak bersikap amanah? Larangan Allah kepada orang-orang yang tidak bersikap amanah ya pastinya ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di dasar neraka yang paling bawah. Kemudian perintah Allah agar kita bersikap amanah terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Ya, jangan mengkhianati kepercayaan ya, orang yang sudah mempercayai kita, yaitu dalam surah Al-Mu'minun
ayat 8. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah yang dipikulnya dan janjinya. Apa hikmahnya? Jika kita berlaku amanah, pastinya mendapatkan ganjaran dari Allah, ya, derajat yang tinggi di sisi Allah, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, memiliki banyak teman, orang lain selalu berprasangka baik kepada kita, dipercayai oleh orang lain, dan pastinya akan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan. Nah, kemudian selanjutnya adalah tabligh. Sifat yang wajib kita teladani dari Rasulullah adalah tabligh, menyampaikan kebenaran. Jadi tabligh itu bukan hanya tugas para nabi dan rasul, para ulama, para aulia. Kita sebagai umat Rasulullah semua punya kewajiban untuk tabligh, artinya menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Harus saling mengingatkan dalam kebenaran dan kebaikan. Kemudian sifat Rasulullah yang keempat yaitu fatonah, cerdas. Ya, Rasulullah itu adalah orang yang cerdas. Orang muslim itu harus cerdas spiritualnya, cerdas emosionalnya, dan cerdas sosialnya. Seorang muslim itu harus punya intelektual, kecerdikan, dan kebijaksanaan dalam sikap dan perilakunya. Seperti perintah Allah pada surah yang pertama diturunkan, Iqra, bacalah, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita selalu membaca, disuruh membaca, meneliti, memahami apapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi muslim yang cerdas. Kemudian sifat patonah, ya, pastinya akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat, menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, ya. Kemudian mempunyai wawasan yang luas. Jadi seorang muslim yang fatonah itu adalah seorang muslim yang cerdik, efektif dan efisien dalam sikap dan perilakunya. Sebagai seorang pelajar, maka harus rajin belajar, ya, menambah ilmu pengetahuan, rajin membaca buku, rajin ibadahnya. Agar apa? Agar menjadi orang yang cerdas. Karena ilmu itu milik Allah, semuanya kembali kepada Allah. Innamal ilmu indallah, ya. Semuanya ilmu itu adalah milik Allah, tidak ada yang sulit. Kalau Allah punya kehendak, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik hidayahnya, kemudahannya di dalam mempelajari suatu ilmu, ya. Dan orang yang fatonah pasti punya rasa percaya diri. Demikian materi yang saya sampaikan pada Smart Trend Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.